Oh, Kayaknya aku iya. tahu banget tahu itu Titi Kamal tuh ADC deh. Apa sebelumnya ada ya? Berarti umur berapa? Ya. Oh, masih SD ya. Ih, itu kayaknya aku SD. Oh, iya, SMP, bener lagi. SD. Kayaknya aku SD. Terus sekarang jadi pasangan di sini. Atau dari pulang sekolah lagi kayak makan es. ADC, sekarang main bareng. Dan fun fact tuh kita tuh masih ada hubungan kayak saudara gitu. Oh, serius? Iya. Kok bisa? Jadi tantenya Kok bisa? aku gimana? Iya tante kamu ya. Tante kamu Iya, nikah sama uwa Tante aku. aku nikah sama uaknya dia. Oh Berarti serius? kita sebenarnya kayak sepupu ya. Halo Syabul. Gemes ya. I love you. Hai Besti, welcome back to Biana sama Kegiasa Dika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini seru banget karena kita kedatangan dua artis yang namanya lagi ramai banget di dunia perfilman Indonesia. Langsung kita sambut Titi Kamal dan Ibrahim Irsyad. Risyad. Marahin, Parah. marahin. Menurut aku sih ini parah ya. Tadi Siapa gua- yang bikin ya? Wah, parah. Gue cuma baca doang nih. Kita kan harus menghargai yang membuat Iya. di prompter. Kita baca aja udah. Betul. Karena nggak kalau apa-apa, ngapalin nggak otak kita nggak cukup. Apa kabar Kak Titi, Ohim? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. By the way, ini acaranya kan tuh Bianas. Harus jujur. Kalau enggak, Oh. kursi kita udah desain khusus. Ini tuh bisa menyetrum ketika Anda berbicara tidak jujur. Oh, Oh, pressure ya di kita, sini kita ya, anaknya Iya. jujur konsepnya. banget kan. Iya. Jujur sih, aku Oh, sih kita anaknya jujur. jujur. Iya, alhamdulillah ya. Makanya undang ke sini. Kita iya. mau tes bener nggak nih gitu. Selamat menjalankan ibadah puasa buat Kak Titi dan Ohim ya. Makasih kamu Thank you. juga. Buat Besti juga. Oh. Ngomongin soal puasa nih. Ya. Tahun ini Ohim kabarnya menjalani Ramadan pertama bersama istri. Gemes banget. Betul sekali. Gimana sih suasana sahur dan berbuka puasanya? Happy banget karena kan aku kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun tuh sendirian nih di Jakarta. Puasa sendirian gitu kan. Terus semenjak nikah tuh bener-bener berubah aja gitu, ada yang beda banget rasanya. Apa perbedaannya? Yang awalnya tuh kalau misalkan aku mau mesen makan sendirian atau enggak aku kadang suka lupa bangun sahur atau lupa mesen makan gitu. Sekarang tuh udah ada yang ngingetin, ada yang masakin, ada yang gemes. bangunin Aduh. gitu. Jadinya kayak apa ya? Enak aja, jadi jam 3 udah bangun terus ngeliatin dia nyiapin makanan, sahur sampai jam 4 lebih, terus kita ngobrol-ngobrol sambil nonton, ya enak aja gitu, happy. Ada temennya Ada ya. temen yang biasanya tuh aku bangun sahur tuh kayak aduh diem dulu ngelamun, ngeliatin kucing gitu. Nungguin ojek online ngirimin makanan gitu kan, kayak aduh sedih banget deh gitu. Atau enggak kadang-kadang masak sendiri, cuma kan kalau masak sendiri suka lama kan. Bisa nyiapinnya. Dikit aja sih, kayak nasi telur, Apa? nasi goreng gitu-gitu. Oh. Gitu-gitu. Sekarang ada yang Ada yang nemenin. nemenin lah, lebih happy lah, lebih happy. Tapi buat Ohim sama Kak Titi nih, kalian tim yang sahur sederhana tapi tetap harus bangun sebelum subuh, atau tim buka puasa mewah tapi nggak sahur? Hah? Aku kamu Nggak apa-apa ya, baca aja Cep. Kalau lagi puasa nggak apa-apa. Gue ngerti kok otak lo lagi puasa. Gue aja nggak puasa suka error nih otak kita. Bener. Di antara aku sih sahurnya sederhana aja, yang penting bisa survive sampai buka. Nggak yang banyak-banyak gitu loh. kalau banyak jadi makin ini ya. Iya, tapi pas buka awalnya aku pasti banyak banget nih. Hari pertama sampai hari ke-10 tuh wah berjejer ya pokoknya, dari mulai es teler, es campur, gorengan ya kan, segala macem deh tuh. Tapi kalau udah hari ke-10 kesekian harus sadar diri, kalau enggak nanti mengembang. Iya, Jadi udah betul, dikit betul, aja betul. lah. Harus agak Tahu direm diri. ya. Betul. Kadang lapar mata kan kalau lagi puasa tuh. Kamu Aku sama sih kayaknya. Jadi kalau sahur sederhana aja, secukupnya aja, jangan terlalu berlebihan. Nah pas buka, aku tuh biasanya pas buka pasti tajil dulu, kayak yang manis-manis gitu kan, cendol Iya. atau apa, terus gorengan, menu wajib kan tuh. Benar. Nah baru sejam baru makanan berat. Sejam. Gitu, sejam ya. Oke. makanan berat tuh kayak besi gitu. Besi, beton, Paku-pakuan, paku tuh cemilan bata. lah, cemilan kalau paku itu. Bata tong 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 gitu. Emang gini sih, gimana ya? Astagfirullah. Ngomongin makanan wajib nih. Kalian ada makanan wajib nggak sih di rumah kalau lagi puasa? Kalau aku biasanya apa ya? Aku buah.
Bala-bala. Bala-bala. Bala-bala pisan bala- eta Sunda. Sunda bala-bala ya? Bala-bala. Indonesia apa sih? Bala-bala tuh ini Oh, kan bakwan. bakwan, iya. taunya Oh, bakwan. bala-bala Sunda. Bala-bala Sunda. Sorry, kita Enak Sunda sih. Pride. Itu Enak Sunda dicocol sama ini ya, sambal kacang. Sambal Sambal kacang. kacang, iya lagi. Kalau nggak pakai Lagi. rawit cekrek Pengen gitu, lagi. ya kan? Oh. Tadi sama bala-bala. Aku bakwan. gorengan apa aja? Apa Iya, aja? bakwan, pisang goreng, tahu goreng, Oh, tahu isi. nah iya benar itu benar. Tempe. Tempe. Ah, semua Oh, Him goreng apa kok. sama gorengan juga? Sama. Yang harus Hmm. sama emang neneng-neneng style. Neneng-neneng style. Kan ikutan ini enggak war takjil itu loh, takjil war. Oh, kalau beli dia- takjil gitu ya. Enggak, aku kayak kadang-kadang juga kayak baru makan sedikit udah kayak kenyang Bega, banget. iya bener. Kadang emang yang di meja kita tuh banyak banget, tapi Iya. ya nggak sanggup habis. Heeh, cuma kayak cip 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 cip. Lapar cip. mata gitu kan. Heeh. Tapi aku belajar dari puasa aku nggak boleh lapar mata lagi. Wow, Wow. sebuah Luar quotes. Aku penasaran deh. Oh, Him setelah menikah, apa perubahan terbesar yang kamu rasain sebagai seorang suami? Mungkin ada kebiasaan atau rutinitas yang baru yang dijalani. Oh tentu ada dong. Apa tuh? Kalau cowok yang jauh jadi kayak apa tuh gitu kan? Enggak. Kalau tanggung jawab pasti jadi makin lebih berat ya. Karena kan biasanya selalu mikirin diri sendiri, sekarang harus mikirin orang lain gitu. Terus semisal sesimpel deh kayak misalkan mau beli makanan. Biasanya kan kalau mau beli makanan ya udah deh aku lagi pengen daging, aku pesen daging, aku pengen ayam pesen ayam. Tapi kan kalau udah punya pasangan di rumah tuh nanya dulu kok mau apa. Dia mau ayam, aku mau daging tuh kayak Tetep aduh, ayam dong. Ya udah deh ayam deh gitu. Banyak ngalah ya, Pak? Iya jadi ngalah gitu loh. Cuma ada beberapa hal yang kayak kan kemarin udah, sekarang aku ya gitu loh. Oh, gemes Iya ya. gitu-gitu. Heeh. Terus palingan apa ya? Lebih kayak kalau bangun tidur gitu tuh ada yang beda aja gitu kayak Ada yang dilihat? ada siapa nih gitu. Awal-awal tuh gitu kaget kayak Aduh. Biasa sendiri. biasa sendiri nih siapa gitu. Tiba-tiba ya udah makin lama makin kesini jadi happy aja sih. Selalu ada yang nemenin aktivitas di rumah. Tapi aku sih sempat bilang ke dia kayak kita tetap harus ada space di rumah gitu. Kayak kamu nonton apa aku nonton apa deh misalkan semisalnya kayak Jadi gitu. belah dua TV-nya. Belah dua gitu. Atau enggak kamu ngapain aku ngapain. Jadi jangan semuanya tuh harus berdua terus. Kan awal-awal tuh gitu tahu. Kak Titi gimana? Coba. Iya Kak Titi harus Iya, apa? aku juga. Kalau Tian kan dia ada kayak ruang untuk di atas gitu buat dia ngerjain, maksudnya buat kerja, buat apa aja segala macam. Jadi kalau lagi pengen me time dia di sana, aku di tempat lain. Kayak gitu emang nggak, ya supaya tetap ada space benar. Oke. Masa berdua semuanya capek ya. Berat ya. Berat ya. Terus kamu jadi kalau misalnya motong sayur berdua tuh tangan. Enggak dong. Enggak Kamu dong. saya enggak, aku saya ini gitu. Gemes banget. Nih buat bestie yang kepo sama kebersamaan Ohim dan Salsa, kita ada videonya. Waduh. Ih lucu banget. Oh iya kalau di liburan. Di mana nih? Di Bali kemarin. Mas. Di Bulan madu. Tabanan ya. Oh, Tabanan. Lucu ya kalau pengantin baru tuh. Apa lucunya? Lucu kalau pengantin baru tuh, iya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang udah nikah lama. Iya, iya. Bener liatnya lucu, kayak Lucu. sweet. Kalau yang dirinya sendiri kayak kayaknya biasa aja gitu ya. Oh. Kalau yang nikah lama Iya. kayak ya lucu gitu. Amin lah, semoga kayak gini terus ya. Amin. Nah, biar kayak gini terus, biar kayak gini terus. Boleh dong Ohim kasih kata-kata buat istri kamu. Nanti kan mungkin dia menonton podcast kita hari ini. Berikan kata-kata pada istrimu. Silakan. Aduh, apa ya kata-katanya? Ayo dong. Kata-kata hari ini. Estreko. Halo Syabul. Gemes ya. I love you. Wuhui. Singkat padat, tepat. Tepat jelas. Kok kamu enggak sih? Iya, buat suaminya. Kan itu cabul. Tian gitu. Enggak ya? Iya. Tian kayak nggak nonton. Ada yang bercanda-bercanda. Harus nonton Ya, kayak kamu diliatin harus gitu. nonton ya, aku soalnya lagi ini nih. Tian, love you. Cuma beda depannya doang. Bingung apa dong ya? Aduh. Kayak udah sering berkata-kata, udah Iya. puluhan tahun. Udah berapa tahun menikah? Udah 15 tahun. Tuh, udah kayaknya udah kayak love you udah Masya terngiang Allah. di kepala Iya, ya. heeh. Tapi masih sering nanya nggak kayak kamu sayang nggak sama aku? Masih Iya sering- dong. Masih Iya. terus cewek. Iya. Seriusan?
Itu sih Tuh. pasti, karena kan nggak? kita baru nikah kan. Ya enggak, itu akan terus sampai Itu akan selamanya. terus sampai selamanya. Selamat. Kalau saya kayak kita, kamu masih sayang. Iya. Itu masih kayak gitu. Masih. Persiapkan dirimu Ohim, perempuan itu sangat sederhana. Oke. Hanya mengulang-ulang apa yang ingin dilakukan. Iya. Semangat ya guys. Belum kalau mimpi Kita buruk bisa. jadi bete ke suaminya. Mimpi buruk, iya, Itu kepikiran. lagi. Wah, Pernah ya? Nah, pernah banget. Pernah. Pas lagi tidur tiba-tiba aku dibangunin ditendang gitu. Jadi tendang kayak begituin loh. Kayak disenggol pakai kaki gitu. Kenapa kataku tuh. Terus dia bilang kayak aku mimpi apa? Kamu gini. Ya Allah itu kan mimpi. Terus tapi dia dicecer kan? dicecer bete seharian gitu loh. Jadi kayak udahlah. Tapi kamu terserah dia. benar, tapi kamu Soalnya benar kan gitu kesel kan? gitu Iya. kali ya. Iya, itu akan terjadi sampai terus-terusan. Iya lagi. Bismillah ya. Aku masih seperti itu kepada Ternyata emang suamiku. semua orang kayak gitu ya. Normal. Itu Normal ya. normal, itu Normal. wajar. Oke, Aku semua pun masih pasangan. seperti itu, tidak ada masalah. Benar. Laki-laki harus menerima apapun Nggak yang masalah. terjadi, nggak ada masalah. Terima aja perempuan seperti apa, itu yang kalian pilih. Ohim sekarang lagi menjalani fase baru sebagai suami. Nah, kalau Kak Titi udah lebih dulu Masa menjalani lama ya. fase lama dan selamanya ya. Gimana cara Kak Titi tetap bisa membagi waktu antara karir dan keluarga? Nah ini nih. Selama 15 tahun kan nih? Iya ya, iya lagi. Kalau Iya lagi. aku untungnya itu mah lagu ya untungnya. Untungnya. Bumi masih berputar gitu kan. Jadi gini. Ohim ngetawain Kak. Makanya sering diketawain di lokasi juga. Parah lu Him. Terus kan jadi diem kan. Oke, jadi gini, aku untungnya dibolehin kayak syuting-syuting gitu walaupun sudah menikah gitu. Jadi emang sebelumnya kita udah ngobrol dulu, aku boleh kan tetap syuting kayak gitu. Nah jadi aku bisa tetap ngejalanin karena syuting itu me time-nya aku yang bikin aku Oke. happy gitu. Cuma emang harus tahu diri, nggak bisa yang kayak lama gitu kayak sinetron gitu. Aku Oke. waktu itu sempet sih, cuma sesekali, nggak setiap saat gitu. Jadi kadang sinetron, kadang film dan setelah itu tapi tetap yang prioritas tetap keluarga gitu. Oke. Jadi sekarang aku walaupun tetap bisa syuting ngejalanin kegiatan, aku tetap harus prioritas nomor 1 keluarga. Jadi Oke. kalau weekend kita pasti kumpul bareng kayak gitu. Oh, oke. Berarti kalau syuting sinetron weekendnya harus libur Harus. untuk keluarga. Kalau emang nggak ketemu anak sama suami ya Kak? Iya galau nanti. Iya kok. benar. Berarti Jadi- harus bisa membagi waktu. Iya pokoknya tetap waktu yang terbanyak harus anak gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini nih saat ini kan film-film aja sama promo, jadi ya udah lebih banyak sama keluarga diprioritasin. Oke. Kalau aku lihat di media sosial, Kak Titi tuh sering banget membagikan momen kebersamaan bareng keluarga. Tapi yang bikin salfok adalah kebersamaan Kak Titi dan suami. Nih kita tampilkan fotonya. Gemasnya. Tuh 15 tahun tuh Ini Him. di Pangandaran. Enggak. Tangkuban perahu ya. Tangkuban So sweet banget loh. Thank Sebesar apa sih Kak pengaruh dukungan keluarga, anak-anak dan suami dan keluarga besar lainnya dalam perjalanan karir kalian? Besar banget sih, maksudnya dengan kehangatan dan perhatian dari mereka itu jadi penyemangat aku untuk kasih yang terbaik juga untuk mereka, untuk tetap happy karena kan happy mom, Happy happy family. family. Gini, happy mom, happy. Mau ngomong anak enggak deh? Family. Ada mikirnya dulu. Happy mom, happy family. Iya enggak sih? Jadi Buat tiba nanya kayak jadi untuk keluar, jadi kita harus happy dulu nggak sih? Benar, nggak sih? benar. Gitu, cewek tuh harus happy dulu. Him dengerin. Iya. Heeh. Jadi ya gitu, maksudnya besar banget dan apa ya, bikin kita bahagia nggak sih family gitu. Benar. Jadi kayak kita makin semangat. Jadi ujung-ujungnya nanti semangat berkarya kayak gitu. Betul. Kalau Him gimana? Apa nih? Tadi Semangat sebesar apa dukungan. pengaruh dukungan Oh. dari istri? Ya kurang lebih sama sih ya. Jangan nyontek, jangan copy paste. Ini Enggak, harus kan, bianes. Dia kan sering aku bilang nyontek nih. kurang loh. lebih sama. Oh iya. Kan gak semuanya sama. Oh iya. Nggak kurang lebih sama. Jadi ya pasti kan kita ya kebetulan aku dan dia juga sama-sama syuting kan. Kita berdua sama kayak Kak Titi juga gitu. Jadinya memang kita mungkin lebih saling mengerti lah. Jadi ya karena profesinya hampir sama, jadinya kita bisa saling lebih mengerti gitu loh. Masalah waktu dan sebagainya. Memang konsekuensinya kan ketemunya tuh berarti hanya bisa weekend atau nggak pas libur syuting gitu. Tapi ya tetap kayak kita harus nyediain me time, kita harus nyediain liburan. Memang harus ada beberapa waktu tertentu yang udah dari awal kita schedulein nih.
Kayak oke aku syuting misalkan 1 bulan, libur di hari apa, oke kita schedulein di tanggal segitu kita main ya gitu. Dan Tetap diluangkan waktu tetap untuk diluangkan bersama. waktu main bulu tangkis. Oh, sporty sekali pasangan Sporty. ini. Lagi zaman sekarang kan pedal. Pedal. Iya. Belajar. Main pedal sama istri. Aku lagi belajar, baru belajar. Sama banget. istri barengan. Enggak, aku sendiri sama teman-temanku. Oh, istrinya kok nggak diajak loh? Katanya kan tadi barengan loh. Nah, aku tuh orangnya tuh seneng banget olahraga. Istriku tuh angin-anginan lah bisa dibilang. Sama. Salah satu. Jadi kalau dia lagi pengen, ayo. Kalau lagi enggak ya nggak mau. Gitu. Bukan yang kayak cowok, kalau cowok tuh kayak olahraga gitu. Iya. Ini di bulan puasa ini tuh aku bener-bener pedal iya, basket iya, boxing iya. Sambil puasa. Sambil puasa. Ada yang sambil puasa, ada Habis yang buka. setelah puasa. Habis buka. Oh, kuat ya. Kita kadang-kadang lagi puasa baca gini salah loh dari kemarin. Ini Salah juga kok. muter otak banget nih dari tadi ngomong. Kayak, ngomong apa ya? Harus konsen ya. Harus konsen. Ngomongin soal keluarga. Kebetulan banget Kak Titi dan Ohim tuh sekarang kan lagi ada project bareng di film berjudul Tabayun. Masya Tuh, Allah. Apa sih film Tabayun ini tuh apa sih Kak? Apa tuh Kak? Kak. film film Tabayun berkisah tentang kalau aku berperan sebagai Zalina, Oke. kalau Ohim sebagai Arlo. Arlo. Jadi Zalina ini dia single mom, anaknya 5 tahun. Dia fokusnya membesarkan anaknya aja udah, tapi masa lalunya nggak jelas. Masa lalunya dan apa bapak dari anaknya itu nggak jelas keberadaannya. Jadi dia itu punya masa lalu yang buruk banget Zalina ini, dan dia ngerasa trauma dan sempat depresi juga. Tapi dia ketemu sama sosok laki-laki yang baik banget dan care sama anaknya, yang diperankan sama Ohim ini, Oke. Arlo. Dan tapi ternyata Arlo sudah dijodohkan dengan Arum yang diperankan Naysila Mirdad. Oke. Dan Arlo itu suka sama Zalina, tidak disetujui sama mamanya dia yang diperankan sama Ibu Yeni Rahman. Oh, sebuah perjodohan dan jatuh cinta. Iya, jadi dan restu. yang mana nih, single mom atau sama wanita yang emang udah dijodohkan dari kecil, teman masa kecilnya yang emang deket juga Oh, gitu. teman masa kecilnya dia. Boleh tahu nggak sih Kak Titi sama Ohim tuh mulai aktif main film atau sinetron sejak tahun berapa sih? Kalau aku udah lama banget ya. Iya, kita tahu itu, betul. Betul Kebetulan kan? saya masih segini udah nonton. Asik lagi, gitu. Makanya kalau udah ngebahas tahun, Ohim aja deh. Kalau udah bahas tahun, Sebuah aku inspirasi minder kan? loh. Sebuah inspirasi Tapi loh. aku tuh Kak. ngefans banget sama Kak Titi tuh semenjak ADC lah pokoknya. Oh, Kayaknya aku iya. tahu banget tahu itu Titi Kamal tuh ADC deh. Apa sebelumnya ada ya? Berarti umur berapa? Ya. Oh, masih SD ya. Itu kayaknya aku SD. iya, SMP, bener lagi. SD. Kayaknya aku SD. Terus sekarang jadi pasangan di sini. Atau dari pulang sekolah lagi kayak makan es, ADC, sekarang main bareng. Ya sumpah aneh banget ya. Lucu banget. Dunia menurutku. emang seperti ini. Bener loh Itu Kak. film bukan film pertama kan? Kedua. Kedua. Pertama ada filmnya Mas Rudi Sudjarwo judulnya Tragedi. Oh aku nggak nonton. Aku nontonnya ADC berarti ngeliat. Kamu kayak masih, Kamu. berarti TK kayaknya. Kamu udah Enggak menjadi ya? aktor? Masa sih Udah TK? mau jadi Aku udah aktor. nonton apa? SD mau jadi aktor nggak? Sempet diajakin syuting cuman nggak waktu itu Nggak mau. nggak jadi. Kak Titi dari umur berapa dulu tuh bermain sinetron, pengen tahu. Aku dari umur berapa? Dari 15 tahun. Main sinetron. Iya. Gokil. Jadi Tuh. dari jadi ekstras yang dipanggilnya cuma baju doang. Baju kembang-kembang lewat. Pernah jadi ekstra. Pernah, aku dapat honor 25.000. Itu seneng banget sih. Oh iya. 15 tahun udah tuh bermain. Iya. Kalau Him gimana dari Bandung bisa bermain? Bermain Aku film. tuh, pokoknya pertama kali syuting sama Kak Titi. Hah, beneran? Sumpah. Kita Oh, ketemu jadi di udah Bandung. kenal. Bener-bener di Bandung. Iya, itu tuh film pertama aku Kak. Oh, itu kamu. Iya, setelah itu tuh Insya aku Allah ada sah judulnya. Insya Allah sah. Oh. Itu tuh aku cuman kayak ya apa ya hanya bukan cameo apa Jualan namanya? cilok? Cameo. Cameo jatuhnya itu ya. Ya, hanya cameo yang cuman beberapa scene dan cuman beberapa dialog doang. Jadi Dia jadi temennya yang jadi pacar aku, siapa? Richard. Richard. Richard Iya. Kyle. Oh. Itu 2016 ya, 2017. 17. 2016 2017. Masa sih 2017? 16 atau 7 antara itu deh. Oh, jadi udah kenal nih sebelumnya. Sempat kenalan kenal, waktu ketemu. itu. Terus Satu habis itu project. kita baru sekarang lagi. Baru sekarang lagi. Jadi tapi yang aku respect banget dari Kak Titi tuh karena kita kan ketemu cuma sebentar ya, cuma semalam kali saat itu. Terus kita sempat ketemu di Sensi.
Disensi. Iya Dan dia iya. nyapa, dia masih inget aku gitu loh. Kayak padahal kan aku kan siapa waktu itu ya, bener-bener kayak ya sosok elah merendah. gitu. Cuma mas-mas lewat doang gitu. Aku ingat sama kalian kan Juli, terus satu lagi teman kamu yang tinggi banget juga. Jerayan ya. Jerayan. Ya. Kak Titi kayaknya kan inget orang banget ya. Aku lupa, Gampang. kadang lupa, kadang ingat gitu. Aku Dori dipanggil teman-teman. Ya Dori tapi inget bisa, kalau aku Dori beneran nih bisa baru Tapi aku ngomong yakin- lupa. Emang kamu inget nama aku waktu itu? Enggak kan? Ingat Cuman dong. oh inget ya? Kan kita Itu mah nggak Dori Kak berarti. Iya enggak Iya dong. ingat. Waktu itu soalnya kita kan pada follow-followan Juli. Oh, iya, ingat bener. jadinya. gitu-gitu Iya, jadi iya, tahu iya, dong. iya. Kalau dulu berarti dari Bandung kenapa bisa tiba-tiba pindah ke Jakarta untuk bermain? Awalnya tuh sebenarnya gara-gara aku sempet ikut kayak foto-foto dan modeling di Bandung lah saat itu. Terus diajakin syuting video klip sama syuting iklan waktu itu. Jadi aku tuh sempet casting. Wah gila sih, casting iklan tuh udah banyak banget, tapi yang keterima tuh cuman kayak 1-2 gitu. Misalkan dari 10 casting cuma keterima 1 kali. Alhamdulillah keterima. Kita mah nggak pernah keterima. Iya sih, alhamdulillah, bersyukur ya. Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya cuma ya struggle-nya tuh dari situ loh, kayak emang berproses gitu dari awal-awal casting ya. Waktu itu film, belum zaman series sih waktu itu, film, terus sinetron sempat aku cobain casting juga, tapi ternyata ya jodohnya di modeling dulu. Terus di Jakarta aku beneran modeling sekitar 1-2 tahun baru cobain film. Karena oke. aku tuh awalnya emang pengen main film, cuman aku nggak tahu nih batu loncatanku lewat apa nih. Ternyata nge-host. Oh. Jadi waktu itu aku sempet nge-host di TV tentang traveling gitu. Terus baru aku syuting film dan series waktu itu. Emang pengen main film dari dulu. Iya, pengen. Aku mulai ngerasa kayak pas kuliah gitu loh, kayak ih kayaknya seru deh gitu. Pengen deh main film. Pas kuliah kayak ada panggilan jiwa gitu ya. Betul. Perubahan apa yang Kak Titi rasain setelah punya pengalaman di dunia acting? Mungkin pernah ya? dapat lawan main Gen Z? Gen-gen lain? Iya. Oh kalau Gen Z dari kemarin juga ada kan, pasti kan kalau di sebuah produksi sinetron Oh iya, atau oh film iya. pasti ada Gen Z-nya Oh dong. iya, Iya benar. kan. Jadi ya seneng jadi bisa belajar dari mereka gitu kan. Mereka kan pasti lebih tahu perkembangan tren-tren terkini segala macam. Bener gak sih? Benar. Tempat-tempat gaul, tempat gaul lagi. Tempat makan yang enak-enak, tempat Iya. rekomendasi yang macam-macam. Terus kita jadi berteman. Oh iya sorry, aku punya temen satu sinetron tuh, kita satu geng, ada anak Gen Z-nya juga, ada pokoknya campur-campur, kita sering traveling bareng. Oh gitu? Ada Naysila Mirdad juga barengan. Oh Yang iya. ke baju kemarin ya? Baju ada Naysila Mirdad, Asmiranda, Jonas Rivano, ada Aififa, semuanya rame. Kita bisa kayak jalan-jalan traveling bareng. Jadi seru, jadi punya temen, jadi punya geng gitu. Jadi seneng gitu. Tapi bener ya, Gen Z tuh kayak tahu hal-hal yang lagi hits ya. Yang lagi kadang lagi ada tren ini nih begini TikTokan atau Oh apa gitu, iya. jadi ikutan. Ini nih yang seru apa nih gitu. Gitu. Nih Kak Titi dan Ohim kan punya pengalaman yang berbeda di industri film ya. Ada nggak sih tantangan tersendiri selama proses syuting di antara kalian berdua? Terutama misalnya membangun chemistry satu sama lain deh. Bangun chemistry ya. Ohim gimana? Aku sama Kak Titi. Awalnya tegang, ya dong, tegang dong. Kamu kayak galak ya. Enggak galak. Enggak kok gitu. Enggak. Karena kan balik lagi kan, ya aku tahu Kak Titi dari zaman aku masih segini gitu. Kak Titi sudah bermain film gitu ya. Iya, kayak wow gitu. Terus walaupun kita sempat kerja bareng, tapi kan tetap aja kayak wih keren banget nih Titi Kamal gitu dari dulu. Aku tuh ngefans gitu. Terus pas pertama kali aku sandingin sama Kak Titi, dibarengin gitu dalam satu project, awalnya pasti tegang, nervous juga, tapi setelah ngobrol, setelah ya cerita-cerita, ternyata cepet juga nyambungnya gitu. Dan fun fact tuh kita tuh masih ada hubungan kayak saudara gitu. Oh, serius? Iya. Kok bisa? Jadi tantenya Kok bisa? aku gimana? Iya tante kamu ya, tante kamu Iya, nikah sama uwa tante aku. aku nikah sama uaknya dia. Oh Berarti serius? kita sebenarnya kayak sepupu ya. Iya, sepupu jauh. Ini baru tahu sekarang apa dari dulu? Aku sebelum reading dikasih tahu Iya. sama tante aku. Kamu tuh lawan mainnya sama Ibrahim ya. Ibrahim itu ya dia cerita itu. Oh masih Ternyata sepupu ada kamu, saudara. nyambung-nyambung. Ya Allah, menyambung menjadi satu. Kok lucu ya? Iya, terus aku tahu dia orangnya receh, jadi kayak oh ya udahlah ini Sama lagi. gampang lah udah gitu. Oh berarti Kita tuh sering ngebahas atau ngetawain sesuatu yang receh banget, yang
aduh ya gitu deh. Nggak penting deh pokoknya. Tapi enak ngomong nggak penting, tahu kalau ngomong yang penting-penting berat banget, kita Iya. terlalu banyak berpikir kan. Emang orang nggak suka berpikir aja gitu. Males ya. Jadi ngomong emang chemistry-nya enak nggak susah. chemistry-nya jadi lebih gampang. Terus aku banyak nanya-nanya, cerewet ya gue ya. Lumayan sih. Gue banyak nanya-nanya, ini kalau gini gue too much nggak ya, gini gitu segala macam. Oke. Lumayan lagi katanya. Lumayan. Tapi bagus loh. Kak Titi tuh kritis banget orangnya, dan dia tuh sukanya sharing, nggak suka dia sendiri. Jadi misalkan dia udah kritis nih sama si skrip atau sama filmnya gitu, atau satu scene kita gitu. Dia tuh pasti sharing ke aku, ngechat kayak panjang lebar, aku bingung gitu kayak wow. Membahas lagi Dibaca gitu, nggak tuh? mengulas. Enggak ya, soalnya dong. panjang lebar gitu baca atasnya doang kali. Iya, tapi sumpah dia niat banget sih, keren Jadi sih. gimana? Terus kayak oke, coba bahasan aku tuh gak pernah sepanjang dia. Jadi paling cuma setengahnya lah atau seperempatnya gitu. Kayaknya aku bilang gini, Im kayaknya nggak cocok deh kalau gini, bagusnya tuh gini nggak sih, menurut kamu gimana gitu. Oh, kepikiran ya, jadi Iya. nyampe rumah kepikiran. Iya betul. Di WhatsApp lah Ohim untuk membahas lagi. Membahas kayak ya Allah bisa gak sih di lokasi Karena aja gitu. hubungan kita tuh di film Tabayun ini agak tricky, nggak boleh Iya. terlalu dekat, tapi nggak boleh gimana tuh ya, jadi kayak ya gitu deh. Tarik ulur. Jadi tarik kita ulur, tuh sok nggak boleh lebay, nggak boleh apa kayak gitu. Oke. Setiap film itu kan pasti punya cerita unik di balik layar ya. Kalau dari kalian ada kejadian seru nggak sih selama proses syuting? Seru sih banyak. Maksudnya Atau lucu gitu? sama teman-teman kru kita main bareng. Iya kan kalau kayak gitu tuh kalau lagi itu di tengah gunung sih bilangnya ya. Soalnya kita di Pangalengan sama di Bandung kayak gitu-gitu, jadi kita kayak menyatu sama alam, terus ngobrol-ngobrol sama kru kalau lagi break atau apa gitu. Oh, syutingnya di Bandung. Di Pangalengan sama Bandung. Oh, nggak nyampe ke luar negeri berarti ya? Enggak sih. Pengennya sih gitu. Oke. Ya, pengennya Nah, sih. buat Besti yang penasaran sama film Tabayun, kita ambilkan dulu ya trailernya. Waktu ketemu Arka, untuk pertama kalinya aku merasa dibutuhkan sebagai sosok yang utuh. Aku emang selalu membayangkan hidup aku akan selamanya bersama dengan Arlo. Kalau bisa Mas jangan sering-sering kesini. Sejak kecil Ayah Arka udah nggak ada. Jadi setiap ada Kasian laki-laki banget yang nih, baik Mbak sama nangis. aku, dia menganggapnya ayah. Boleh nggak Arka panggil Om Papa? Apa kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku? Kita nggak setara, Mas. Kisah kita nggak akan kemana-mana, Mas. Kenapa harus Jalina? Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh. Tabayun mah, Surga di telapak kaki ibumu. Cintai dan hargai keputusannya. seburuk-buruknya masa lalu seseorang, dia tetap berharga di hadapan Allah. Ohim menang banyak ya kalau dilihat-lihat dari sini ya, Ihim ya. Kenapa? Diperebutkan Oh, Ohim Naysila ini. juga. Alhamdulillah. Iya. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Aku penasaran, tadi kan banyak derai air mata ya. Makanya. Gimana sih caranya? Kok jadi pengen tahu ya? Oh, Perlu waktu berapa lama deh Wah. untuk, kalau Kak Titi mah kayak langsung 1, 2, 3 action. Wow, gitu ya. Enggak juga Oh, enggak. lah. Enggak, Kak. Tergantung ya gitu. Emang karena ceritanya udah sedih banget, dianya kan si Zalinanya kan kayak sedih banget gitu, traumatis banget hidupnya gitu. Jadi kayak lebih mudah untuk memperdalam karakternya gitu, dan untuk sedih dan memasuki ke karakternya tuh lebih, alhamdulillah lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya kita udah lagi under pressure banget, kayak udah malam banget, kadang kalau misalnya lagi moodnya hilang, itu aja sih yang agak berat gitu. Bisa berapa lama sampai menangis? Berapa lama ya? Nangis langsung gitu. Sedetik. Nangis Kak Titi? Tergantung, bisa yang kayak tiba-tiba nangis aja, cepet ngikutin dialognya langsung. Tapi bisa juga agak, ya butuh berapa waktu. Kadang dipancing dikit nonton video-video sedih, lagu-lagu ya, Iya. lagu-lagu gitu. Kadang tuh Kak Titi tuh ya, Zalina ini kita tuh scene tuh nggak sedih sebenarnya. Dia nangis sendiri. Scene-nya tuh biasa aja, ya sedih dikit lah. Dia nangis. Iya lagi.
banyak Iya. ada beberapa scene deh pokoknya dia yang kayak gitu kayak wah gila. Sangat nih. mendalami. Iya. Gue bilang sih ke sutradaranya, Buke, gue yang ini gue nggak bakal nangis ya gitu. Iya, dia iya aja senyum-senyum. Ternyata gue yang nangis. Gitu. Oh berarti emang gampang terharu kebawa menangis. gitu sama ceritanya. Karena Zalina nih sedih banget gitu. Oh bisa begitu ya, kalau aktris emang begitu ya. Kalau Ahim gimana? Oh, Im juga gue. jago nangisnya. Apa gue? Enggak. Nangis. Nggak bisa gue. Kalau marah-marah gue bisa. Terlalu ini bahagia. Amin, nih. ya Allah, amin ya Allah. Oh, Im juga jago loh. Enggak. Dia tuh kalau misalnya mau ada adegan sedih tuh bener-bener konsentrasi tinggi banget. Dan Berapa emang lama? hasilnya bagus banget. Masa Aku sih? nonton tuh sampai ngembeng kan. Oh ini mah nangis melulu loh kak, ngeliat yang nangis ya. Iya. Emang bagus. Oh iya, Makanya alhamdulillah, nonton terima kasih. Tabayun. Iya loh, Iya. Nonton penasaran. Tabayun. Ini Oim bagus nih penampilannya di sini. Him berapa lama Him sampai menangis Him? Lama banget kalau aku. Nggak mungkin bohong. Seriusan. Tapi Jadi ada cepet kok. aku tuh masih belum menemukan trik yang tepat ya, cara yang tepat. Tapi ya sampai sekarang tuh pasti selalu dengerin lagu. Jeleknya aku tuh pasti selalu menyendiri. Oh, oke. Jadi kayak misalkan lagi rame-rame di sini tuh aku di pojokan situ gitu, dengerin lagu diem. Jadi buat bikin diri aku tuh jadi apa ya, ngerasain apa yang dirasain si orangnya gitu, si karakter itu gitu. Oke. Karena kalau aku tuh orangnya susah konsen sih. Makanya aku bener kata Kak Titi, jadi aku pasti diem untuk konsentrasi dulu gitu loh. Baru Susah pas di set, konsen. oke deh gas gitu. Iya. Butuh waktu sendiri dulu. Nah, makanya sebelum kita ada, misalnya kita mau ada adegan sedih nih berdua, kita tuh emang dia di mana, aku di mana, kita nggak berani bercanda-bercanda dulu. Iya. Tapi kalau udah mulai adegannya agak ringan, mulai bercanda lagi. Bisa bercanda Iya, lagi. bercanda lagi. Tapi tabayun ini artinya apa sih sebenarnya? Nah, Ohim nih ganti. Ayo Him. Tadi di sana udah gue nih. Oh iya benar. Gampangnya adalah tabayun itu adalah proses di mana apa tuh namanya, cara kita untuk mengetahui sesuatu yang Iya. benar ya, apa? Mengklarifikasi. Sesuatu. Iya, tabayun Oke. tuh mengklarifikasi sesuatu sebelum kita memberikan keputusan Ya, atau sebelum betul. kita ngejudge atau bahkan sebelum kita menyebarkan lagi ke orang lain. Oh. Itu relate banget sama yang masa kini yang dunia, maksudnya yang jendela informasi seluas-luasnya, sosmed segala macam. Kan kadang kalau kita ngelihat berita tuh jangan telan bulat-bulat. Betul. Jangan, atau bahkan lebih parahnya lagi jangan langsung nyebarin ke orang tanpa tahu kebenarannya. Iya, Nah, iya. tabayun tuh menurut aku kalimat yang powerful banget untuk di masa sekarang ini. Oke. Tadi ada kata-kata cinta nggak setara. Menurut kalian apa sih maksudnya cinta nggak setara tuh? Berat tuh. Berat ya. Kalau di tabayun si Zalina ini kan minder ya. Tiba-tiba ada cowok perhatian sama anaknya, dia anak bos, pendidikannya tinggi. Sementara Zalina masa lalunya suram banget. Dia ngerasa nggak setara gitu. Jadi nggak setara dari segi status sosial kayak gitu-gitu. Oh, oke. Dari segi segala macamnya. Mungkin untuk di film ini itu gitu. Iya. Nah, terus Iya benar untuk Iya, di film iya. ini itu. karena kalau di film Tabayun tuh pasti ya balik lagi ke Ibu Samira, ibuku. Dia kan udah menjodohkan aku sama perempuan lain tuh. Nah, yang dianggap sangat setara sama aku memang benar Oke. dari segi ekonomi gitu, Pendidikan. finansial, pendidikan, semuanya tuh harus sama gitu. sama-sama Oke. single. Sama-sama single, belum punya anak gitu kan. Sementara Oke. kan kalau Zalina ya dia udah dia udah punya anak, sudah pernah menikah. Udah pernah menikah belum sih kamu tuh Zalina? Nggak jelas. Nggak jelas ya, kasihan. 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 Masa lalunya nggak jelas, bapanya siapa nggak jelas. Iya. Makanya dia korban orang yang tidak bertabayun. Maksudnya jadi bahan gibah di kantor. Betul. Tapi Setara juga menurutku ya, kalau ini pribadi aku ya, itu kan kalau Arlo ya, Iya. Setara enggak. Biasanya tuh enggak cuman orang-orang kan selalu ngomong kalau Setara tuh ceweknya harus 100, cowoknya 100 juga kayak gitu kan. Tapi kan in real life terkadang nggak bisa kayak gitu. Kita kan harus bisa nyesuaiin diri lah sama Iya. situasi dan kondisinya. Misalkan mungkin istri aku lagi capek nih, dia lagi 30, oke aku yang 70 gitu. Jadi setara Menyeimbangkan yang menurut jadi. aku tuh ya Perhatian loh. harus sama-sama seimbang lah Sama-sama gitu. seimbang. Berarti kalau kalian ke pasangan cinta setara nggak? Harus Insya setara Allah dong. ya, harus Kalau ya. enggak ya jangan. Mau sama 15 tahun kamu. Kalau ini udah kayak udah. Kayak titis 10, Katian 90 terus tiap hari gitu ya. Iya, aku pengen cerita sedikit sih. Memang setaranya tuh beda-beda. Jadi bagi aku beda, bagi Tian tuh beda. Kalau Tian itu dia seneng tuh ngumpulin yang tiket-tiket bioskop. Serius? Dikumpulin. Ya Allah.
baju-baju aku yang dulu dikumpulin, Ya yang aku Allah. kasih ke dia gitu. Terus maksudnya kan aku kadang sebelum dia ke Jerman, aku kasih baju aku buat dia taruhin, maksudnya aku kasih Parfum. parfum. Wih, iya, iya banget lagi zaman dulu kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya loh. Terus ya kan dulu disemprot kan, kayak ya dia seneng simpen-simpen. Nah pas dia nanya aku nggak nyimpen lagi gitu. Jadi tapi bukan berarti aku nggak cinta, aku cintanya sama gitu. Oke, jadi kalau Kak Tian tuh lebih kayak mengumpulkan Iya, iya, memori-memori ya, berkas-berkas. Barbuk. Bukti-bukti untuk menjadikan memori gitu kan, ada orang kayak gitu kan, kayak nyimpan ini Iya. gitu. Gemes sih itu. Sampai sekarang masih? Ada disimpan. Terus aku sempet minjem kan buat konten YouTube aku, boleh nggak yang gitu kan pinjam. Iya tapi jangan lupa dibalikin lagi ya yang rapi gitu. Ya Berarti semua kalau nonton film bioskop dikumpulin itu bisa 100 album ada kali Kak, 15 tahun Kak. Iya makanya. Beneran? Dia Dikumpulin. tipe-tipe yang semuanya tiket-tiket nonton konser juga dia seneng ngumpulin semuanya. Ada aku kasih tiket konser aku ya. Itu ya tolong simpenin dulu ya gitu. Ya Allah. Aku penasaran, akhirnya memilih siapa ya? Nah Nah, itu Aku. kan jawabannya 8 Mei 2025 di Betul, bioskop. di bioskop. aku seluruh penasaran Indonesia. banget. Coba dong ajak Besti buat nonton filmnya Tabayun. Besti-besti jangan lupa untuk nonton film Tabayun di bioskop mulai tanggal 8 Mei. 2025. Yes, ditunggu Besti. Penasaran akhirnya memilih siapa ya? Siapa Ini ya ya. kira-kira Aku sih ya? dua-duanya ya. Oh ya, and the Mar and the Rooks. Maruk. Maruk. Aduh, Maruk. Senangnya dalam Sunda ya. hati. Sudah bisa neta Maruk. Oke. Biar makin seru aku punya challenge buat kalian. Karena masing-masing udah punya pasangan, kali ini kita akan main game siapa yang paling di antara suami dan Si istri. paling ya. Si paling. Nanti bakal muncul beberapa pertanyaan, lalu kita harus jawab suami atau istri. Misalnya kayak ini yang paling siapa? Istri berarti kita gitu kan. Dan pertanyaan tersebut secara bersamaan. Aku ikutan menjawab. Oke. Siap ya? Siap, Oh, kita siap. bertiga main nih berarti. Iya, aku selalu Oke. dikerjain gitu juga di sini. Aku harus ikutan. Dia ketawa tuh. Iya, karena makin sini makin dikerjain kalau kerja di sini ya. Nambah pahala lah lumayan. Iya, kadang-kadang openingnya aneh-aneh, suruh ngapain gitu. Kadang malu banget sama bintang tamu tuh kayak ini orang kok. Ya Allah gitu. Oke, kita mulai. Nanti 1, 2, 3 baru jawab ya. Oke. Siapa yang paling sering lupa tanggal penting? 1, 2, 3. Suami. Lah gue itu sendiri. Kamu Aku sering lupa sih. lupa? Aku suka nggak inget tanggal, jadi kayak gitu lebih tepatnya nggak inget tanggal, Oke. nggak menyadari gitu. Oh, iya. Aku tuh orang yang suka nyatet di kalender, tapi kalau tanggal pasangan tuh kadang suka lupa. Jadi gimana? Kayak schedule tuh misalkan besok aku tahu aku ngapain Oh, kemana iya. dan sebagainya. Tapi kalau misalkan hari ini 1 tahun, nah Oh, aku udah nggak inget lagi 1 tahun Aku gitu. Udah kita kadang ngitung suka dari lupa. menikah aja, jadi kayaknya Iya. Nah, otaknya aku nggak tuh nyampe. kadang suka bingung emang dari pacaran karena udah kebanyakan timeline-nya udah kepanjangan. Yang mau dirayain tuh dari yang kita pacaran atau dari yang kita nikah gitu kan. Iya benar. Yang nikah aja deh Kak kayaknya iya Kak. lagi. Gimana menurut kamu dari nikah, Nikah. atau dari pacaran? Kalau kata aku, Nikah aja ya. Nikah aja. Oke, udah. Aku bener lebih ke situ kayak inget hari ini ngapain tapi nggak inget tanggalnya tuh. Iya lagi tanggal ini sekarang gitu. Lupa, lebih lost istrinya. Gemes. Terlihat bukan kelosan ini? Siapa yang paling sering bilang maaf? Aduh, tar dulu. Ini nggak boleh jawab. Ini nggak boleh ngomong sama ya, sama. Boleh nggak? Ih licik dia mau menimbulkan. Siapa Nggak ya? boleh kalau maaf tuh saling-saling. Iya ya. Ya udah. Siapa dong? Ya udah. 1, 2, 3. Suami. Suami deh. Suami aja. Karena suami selalu salah, betul. Enggak ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Iya. Siapa yang paling tetap tenang kalau lagi pasangan lagi bad mood? Tetap Tetap tenang. tenang. Pasangan lagi bad mood. Bentar, mikir dulu nih. Kita harus absorb dulu pertanyaan. Aduh, ya Tetap udahlah. tenang. Siap? Aduh, 1. siapa ya? Belum. Siapa ya? Ya udah deh, Ya yuk. udah. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Suami. 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 Ini tuh sama loh. Iya loh. Aku sebenarnya cap cip cup aja. Karena sama aja istri atau suami sama gitu. Oh cap, nggak bisa di suami aja deh Kak biar sama. Ya udah suami. Yuk. Oke, siapa yang paling hobi bercanda tapi nggak tahu waktu dan tempat? Oke, Oke. yuk. 1, 2, 3. Suami. Aku terus perasaan nih.
Kok kamu? Gue suami gue Iya. terus Kamu nih. istri, karena aku seneng bercanda lagi. Cuma kadang nggak tahu waktu dan tempat. Iya, kadang tuh misalkan aku tuh suka nggak sadar kalau aku tuh berbuat kesalahan nih. Tapi aku tuh masih suka bercanda aja ke dia tuh kayak Nggak nge Gitu ya. bodo amat gitu. Padahal aku tuh nggak tahu dia marah. Oh. Jadi aku bercanda Emang aja. gak kelihatan kalau istrinya marah? Kelihatan tapi tipis. Gimana kalau cemburu? Tenang, 8 Kalau bulan cemburu. masih tipis. Iya. Semakin lama pernikahan semakin tebal. Udah aja masa bodoh gitu aku bercandain. Tapi dia ujung-ujungnya Lama-lama- kamu tuh tahu gak sih aku tuh bete sama kamu? Oh, gemes. tahu, cuman ya udahlah gitu. Oh cuek. Ketawa Cuek lagi. aja Cuek. gitu. Ketawa lagi. Karena kalau aku terlalu pikirin tuh ya udah jadi bad mood Jadi aja serius. dua-duanya. Iya. Dibawa santai Benar-benar aja. dibawa santai aja. Oke, siapa yang Oke. paling sering diam-diam Ini stalking gampang media nih. sosial? Oh, oke. Pasangan. Gampang. Oh, oke. 1, 2, 3. Istri. Hidup istri. Hidup istri. Kenapa ya? Kenapa sih kayak gitu? Seneng aja istri tuh gak ada kerjaan jadi Padahal kan kita sering bareng ya keseharian tuh tahu di mana, di rumah bareng. itu kan artinya gitu. perhatian dong. Tugas seorang istri apa? Menjaga suami. Iya. Iya sih. Itu artinya perhatian. Iya. Bener gak? Justru malah istri yang perhatian harusnya disyukuri. Betul. Sampai Iya. stalking Instagram. Ya karena gue suka ngeliat aja gitu-gitu. laki gue. Gitu. Stalking sih sebenarnya enggak sih kadang-kadang Ngecek aja ya, lebih aja. ngecek. Ngecek kan. Kalau stalking kan bener-bener diliatin terus Iya, kan. ngapain Iya. kan udah tiap hari ketemu juga. Ngecek aja kita. Berarti ngecek. ini ngecek aja. Ngecek aja. Ngecek berkala. Berkala, berkala. sejam sekali. ya. Harus ada cek-cek berkala gitu kita. Kayak satam ya 24 jam satu kali sehari. Emang jiwanya pelapor. security. Iya benar. Oke, siapa yang paling sering bilang I love you? Ini mah nggak boleh sama. Oke. Tuh. 1, 2, 3. Suami. Istri. Kamu juga? Iya. Kan yang paling kadang tuh cewek yang lebih Yang paling sering ngomong kan? Ya, paling sering ngomong I love you. Oh, dia berarti sering. Ya Aku udah sering bagus. sih, Ya aku bagus. lucu. Pertahankan itu, pertahankan. Nanti kalau kamu udah berkurang tadi, kok kamu Ditanya sekarang lagi, jarang nanti bisa sehari 10 ditanya. kali, sekarang 9 kali. Nah itu dia, aduh. Beban ya ternyata. Jadi pressure ya. Lu diem aja deh udah gitu. Kata dia, salah banget nih gue ngomong sama orang-orang yang udah menikah Iya. lebih lama gitu. Aduh seru banget, tapi gak sabar loh aku nonton film Tabayun ya. Iya dong. Besti juga nonton jangan lupa dong, Besti. nonton. Nanti kalau udah tayang. Rame-rame ya Besti sama teman sekantor, Semua. teman Kantor kuliah. sekolah boleh Teman kan? sekolah, Boleh boleh dong. dong. Sekolah Boleh boleh dong. banget. Ya kan? Nonton nobar kelas gitu. Iya, Nobar lagi kelas ajak nggak tuh? guru-gurunya. Bu, nonton Tabayun nih Bu. Bu, balik Biar ke bioskop. bertabayun di Nonton sekolah, Tabayun. ya kan sebelum Ha-ha. menjudge sesuatu atau apa ya kan. Benar. Betul. Ajak ke teman-temannya. Makasih Kak Titi dan Ohim udah datang ke Makasih sini. dia, makasih Sehat-sehat. Besti. Sukses filmnya, sukses semuanya, sehat-sehat selalu. Makasih Besti udah nonton, dan bilang baiknya dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Dadah Besti. Bye, Besti.